pada tanggal 6 Agustus 1945 dan 9 Agustus 1945. Para tentara Amerika melakukan pengeboman pada kedua kota di Jepang, yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki. Dengan dilakukannya pengeboman ini menandakan bahwa telah berakhirnya Perang Dunia Kedua dan akhirnya Jepang menyerah pada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. On 14th of August, the Japanese has surrendered to the Allies, and this became the moment where the World War II has ended. Alhamdulillah, ada berita baik. Saya harus cepat-cepat memberitakan berita ini kepada golongan tua agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Pada tanggal 15 Agustus 1945, setelah mendengar kabar bahwa Muhammad Hatta dan Rajiman Widyodiningrat telah kembali dari Dalat, Vietnam, berangkatlah Sultan Syahrir ke kediaman Hatta. Bung Hatta, saya telah mendengar dari siaran radio bahwa Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Bagaimana kalau kita segera menyiapkan kemerdekaan Indonesia? Kita tidak bisa langsung mengumumkan kemerdekaan begitu saja kepada masyarakat. Kita harus tahu, kita harus memeriksa kebenaran dari berita tersebut, dan juga kita harus mempunyai persiapan yang matang. Lagipun persiapan Indonesia sudah menjadi tugas PPKI. Tidak bisa, Bung. Menurut saya, kemerdekaan Indonesia tidak bisa diumumkan oleh pihak PPKI karena nanti sekutu akan menganggap bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hasil pemberian dari Jepang. Merasa tidak bisa memberikan keputusan atas desakan Sultan Syahrir, Bung Hatta mengajak Sultan Syahrir untuk bertemu dengan Bung Karno. Ada apa kalian berdua bertamu ke sini? Jadi begini, Bung. Sultan Syahrir mendengar bahwa Jepang menyerah dengan sekutu, Bung. Benar itu. Jadi, saya meminta Bung Hatta dan Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa harus terlebih dahulu memberitahukan kepada PPKI. Saya tidak setuju. Proklamasi kemerdekaan ini adalah wewenang PPKI. Saya sebagai ketua tidak bisa mengambil keputusan itu sendiri. Harus bertemu dengan anggota yang lain untuk mendiskusikannya terlebih dahulu. Untuk mengetahui berita tersebut, Bung Karno ditemani Bung Hatta dan Ahmad Subarjo menemui Laksamana Muda Maeda. Namun sayangnya, Maeda tidak menjawab pasti berita tersebut. Akhirnya, atas usulan Bung Hatta, diajukannya rapat PPKI dimajukan menjadi tanggal 16 Agustus 1945. Usul ini pun disetujui oleh Soekarno. Setelah pembagian tugas, mereka pulang ke rumah masing-masing. Di lain sisi, berita kekalahan Jepang sudah menyebar di kalangan golongan muda. Mereka akan mengadakan pertemuan rahasia untuk membahas persiapan proklamasi kemerdekaan. DN Aidit bertugas mengumpulkan, dan Hairul Saleh yang bertindak sebagai pemimpin. Di hari yang sama, datang juga para golongan muda di kediaman Bung Hatta dan Bung Karno untuk mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Bung Karno, Bung Hatta, kami dari golongan muda menyepakati bahwa kemerdekaan Indonesia harus segera dilaksanakan. Betul, kita tidak bisa menunda-nunda lagi. Kesempatan ini harus kita manfaatkan sebelum nantinya Indonesia dijajah kembali oleh sekutu. Keduanya tetap teguh untuk mempertimbangkan kembali dalam rapat PPKI nanti. Berkumpul semua golongan pemuda sesuai kesepakatan.
Karena kecewa dengan penolakan tersebut, Soekarno mengusulkan agar menjemput paksa Bung Hatta dan Bung Karno untuk dibawa jauh keluar Jakarta. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bung Karno dan Bung Hatta tetap bersikeras untuk tidak menyetujui usulan kita ini. Apalagi mereka belum mengetahui tentang kebenaran berita ini. Bagaimana kalau kita mengasihkan mereka ke Jakarta untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang? Bagaimana kalau kita asingkan mereka berdua ke Rangas Dengklok di Karawang? Karena wilayah itu merupakan wilayah yang tidak diawasi oleh tentara Jepang. Bagaimana? Apakah kalian semua setuju? Setuju! Setelah semua setuju, pada tanggal 16 Agustus dini hari, mereka bergerak ke kediaman Bung Karno dan Bung Hatta. Mereka diam-diam membawa Bung Karno beserta keluarganya dan juga Bung Hatta berangkat menuju Rengas Dengklok. Sesampainya di sana, mereka memutuskan agar Bung Karno dan Bung Hatta beristirahat di kediaman salah satu rumah warga keturunan Tionghoa bernama Yoi Siong agar tidak terjadi kecurigaan. Di sana, para pemuda terus mendesak agar Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak bisa bergantung kepada Jepang. Kemerdekaan Indonesia ada di tangan Indonesia. Pihak Jepang pasti memberikan kemerdekaan itu kepada kita. Itulah sebabnya organisasi PPKI ini dibuat. Tugas kita sekarang adalah merancang bagaimana proklamasi ini berjalan dengan lancar. Jika PPKI yang memproklamasikan kemerdekaan, maka kemerdekaan itu bukan murni dari hasil kita. Lagi pula, apa mungkin Jepang menepati janjinya setelah mereka menyerah kepada sekutu? Bagaimana Bung Hatta dengan pendapat para golongan muda ini? Wish. Baiklah, kita akan melaksanakan proklamasi besok hari di rumah saya sendiri, yaitu di rumah Bung Karno. Di malam itu lahirlah peristiwa bersejarah bagi Indonesia, di mana perjuangan golongan muda berhasil untuk meyakinkan Bung Karno dan Bung Hatta untuk menyegerakan kemerdekaan. Sesungguhnya kemerdekaan Indonesia lahir bukan atas pemberian pihak lain, melainkan kemerdekaan Indonesia merupakan hasil kerja keras Indonesia itu sendiri. Dengan dibacakannya proklamasi kemerdekaan, bukan berarti perjuangan berakhir, melainkan hal itu menjadi titik awal perjuangan yang sebenarnya. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Jadi, ya Allah, tahu. Giselin banget ada satu dua giselin peci untuk aja lo. Kamu juga. Jangan lihat aku deh, jangan lihat aku. Nah, saya setuju dengan pendapat kalian. Setuju. Cuma jump scare. Dan biasanya saking sayangnya Allah. ATW Bonam. Emang udah. Gini, sumpah gue kayak gini. Wikipedia-nya nggak sih? Kemerdekaan Indonesia ada di PPKI yang memproklamasikan kemerdekaan, maka kemerdekaan. Kita tidak bisa bergantung kepada Jepang. Kemerdekaan Indonesia ada di tangan Jepang. Kita tidak bisa bergantung kepada Jepang.
Ngomong mula. Tidak bisa. Tidak bisa seperti itu, Bung. Wih, yang jauh-jauh sini satu. Bukan sini soalnya. Lah.